Assalamualaikum sahabat cerita gelap. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah nyata yang katanya viral. Santri terjebak di dunia gaib Nusa Kambangan demi menyelamatkan sang putri dan berakhir kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribers ke channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Langit senja menggantung redup di atas pelabuhan tua Cilacap. Ombak perlahan memukul bibir dermaga kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Pelabuhan itu nyaris tak berpenghuni, seolah menjadi tempat yang dilupakan oleh waktu. Namun di balik sepinya, pelabuhan itu menyimpan misteri yang telah bertahan berabad-abad lamanya. Seorang pemuda bernama Raka, penduduk asli Cilacap, dikenal sebagai penyelam dan penggali sejarah maritim. Ia tertarik mengungkap asal-usul Pulau Nusa Kambangan, pulau yang dari kecil telah menjadi bayang-bayang ketakutan bagi warga sekitar. Malam itu, Raka mendatangi pelabuhan tua dengan perasaan gelisah. Ia mendapat kabar bahwa sebuah kapal kuno terdampar di perairan dekat pulau itu, padahal tidak ada badai, tidak pula tanda-tanda kerusakan cuaca. Dengan membawa senter dan catatan tua dari almarhum kakeknya, Raka menaiki perahu kecil milik nelayan yang sudah lama tidak dipakai. Ia menyeberangi lautan sunyi menuju lokasi kapal yang terdampar. Laut malam begitu tenang, namun suasananya dingin dan membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa jam kemudian, Raka menemukan kapal itu. Besarnya jauh melebihi dugaan. Badannya terbuat dari kayu jati hitam, dihiasi ukiran-ukiran aneh yang menyerupai makhluk setengah manusia setengah ular. Di bagian haluan, tergantung sebuah lentera tua yang masih menyala, meski tak ada satupun orang di atas kapal. Lentera itu memancarkan cahaya kehijauan yang berdenyut seperti detak jantung. Dengan hati-hati, Raka naik ke kapal. Deknya kosong, tidak ada awak, tidak ada suara, hanya angin laut yang berdesir lembut. Namun ketika ia memasuki kabin kapten, dadanya serasa ditekan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Di dalam kabin itu, tergantung sebuah peta kulit yang sudah rapuh, menunjukkan gambar Pulau Jawa dan sebuah pulau kecil di sampingnya, tertulis dengan tinta merah, Kambangan. Raka merasakan getaran halus di telapak kakinya. Kapal itu perlahan mulai bergerak sendiri, menjauh dari lokasi semula, membawa Raka semakin dekat ke pulau misterius yang selama ini hanya ia dengar dari cerita rakyat. Tapi malam itu, ia akan menyaksikan sendiri kebenaran dari kisah-kisah lama yang telah mengakar kuat di tanah Cilacap. Di Cakrawala, bayangan pulau mulai tampak. Hutan lebat dan gelap menanti di kejauhan. Di langit, kilatan petir sesekali menyambar, meski tidak terdengar suara guntur. Wajah Raka mulai diliputi keraguan, namun rasa ingin tahunya lebih besar dari rasa takut. Ia tak tahu bahwa sejak menginjakan kaki di kapal itu, nasibnya telah terikat oleh sesuatu yang lebih tua dari sejarah, lebih dalam dari lautan, dan lebih gelap dari malam. Saat perahu tua itu mendekati daratan, kabut tebal menyelimuti sekeliling, menyerap cahaya dari lentera hijau yang masih bergoyang pelan di tiang kapal. Pulau di depan Raka tidak seperti yang pernah ia lihat. Pepohonannya tinggi menjulang seperti raksasa bisu, dan bau tanah basah bercampur garam laut menusuk ke hidung. Tidak terdengar suara burung, jangkrik, atau desiran angin. Hanya sunyi yang mendominasi segalanya. Raka turun dari kapal dengan hati-hati. Kakinya menjejak pasir hitam yang hangat, seolah baru saja dilalui bara. Beberapa meter dari bibir pantai, berdiri dua pilar batu setinggi tubuh manusia. Di antara kedua pilar itu menggantung selembar kain putih kusam yang melambai-lambai pelan, meski udara benar-benar hening. Raka melangkah mendekat, dan begitu ia melewati batas antara kedua pilar, sesuatu berubah. Kabut mendadak menipis. Langit yang tadinya kelabu berubah menjadi merah keunguan. Udara terasa berat. Di hadapannya terbentang jalan setapak dari batu, mengarah ke tengah pulau. Di kiri kanannya tumbuh tanaman liar yang bersinar kehijauan, seolah memiliki cahaya sendiri. Entah bagaimana, setiap langkah yang Raka ambil terasa menggema dalam pikirannya.
Suara langkahnya seperti berbicara, seolah pulau ini memiliki kesadaran sendiri. Raka mulai menyusuri jalan batu itu. Di tengah perjalanan, ia melihat ukiran-ukiran tua di bebatuan. Lukisan-lukisan itu menggambarkan sosok-sosok aneh. Ada manusia bersayap, wanita dengan tubuh ular, dan makhluk bertanduk yang memegang tombak api. Di salah satu batu, Raka membaca tulisan yang terukir dengan huruf Jawa kuno. Ia mencoba mengejanya perlahan. Nusa kang ambang antarane jagat lan ora katon. Pulau yang menjadi ambang antara dunia nyata dan dunia tak terlihat. Raka menelan ludah. Sejak kecil ia sering mendengar kisah bahwa Nusa Kambangan bukan hanya tempat buangan, tapi juga pintu menuju dunia gaib. Kini semuanya terasa nyata. Setiap langkah semakin berat, seolah tanah itu ingin menelannya kembali. Tiba-tiba, dari balik pepohonan muncul bayangan seorang perempuan. Ia mengenakan kain panjang berwarna perak, rambutnya hitam legam menjuntai hingga pinggang, wajahnya pucat namun cantik seperti arca kuno. Tanpa berkata apapun, perempuan itu memberi isyarat agar Raka mengikutinya. Raka terdiam, namun tubuhnya bergerak seolah bukan atas kemauannya sendiri. Ia mengikuti perempuan itu menyusuri jalur sempit yang tak terlihat sebelumnya. Di ujung jalur itu, terbentang sebuah gerbang batu yang dipenuhi sulur dan akar. Perempuan itu menghilang tepat di depan gerbang, menyisakan Raka sendiri. Angin mulai berhembus pelan. Dari dalam gerbang, terdengar suara kidung Jawa yang samar, seperti bisikan arwah. Raka berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar, tapi tekadnya bulat. Ia melangkah masuk ke dalam gerbang, dan seketika, dunia di sekelilingnya berubah. Ia tidak tahu bahwa yang menantinya di balik gerbang bukan hanya rahasia, tapi juga takdir yang akan mengikat jiwanya selamanya. Begitu Raka melangkah melewati gerbang batu itu, hawa sejuk menerpa wajahnya. Ia merasa seperti diseret ke dalam dunia lain. Langit berubah menjadi lebih redup, hampir senja, meskipun sebelumnya masih pagi. Udara di sekitarnya dipenuhi aroma bunga dan dupa yang samar, serta suara gamelan halus yang datang entah dari mana. Di hadapannya terbentang hutan lebat, namun jalur kecil dari batu halus membentang lurus ke dalam, seolah-olah telah disiapkan khusus untuknya. Pepohonan di sekelilingnya tampak aneh. Batangnya berwarna biru gelap, dan daunnya memancarkan cahaya kekuningan. Cahaya itu menyinari jalur setapak seperti obor tanpa api. Langkah demi langkah, Raka menyusuri jalan itu. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia merasa seolah ada ratusan pasang mata yang mengawasinya dari balik pepohonan. Beberapa kali ia melihat bayangan kecil berlarian cepat di sudut matanya. Namun saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Di tengah perjalanan, jalur itu tiba-tiba terbuka lebar, mengarah ke sebuah dataran luas yang dikelilingi pohon-pohon tua. Di tengah dataran berdiri sebuah bangunan megah dari batu hitam, berbentuk segi 8, dengan atap melengkung seperti mahkota. Bangunan itu dikelilingi oleh kolam dangkal yang airnya jernih dan memantulkan langit kelam di atasnya. Di dalam bangunan itu, Raka melihat sebuah singgasana terbuat dari emas yang berkarat, dihiasi permata berwarna merah darah. Di sekeliling singgasana, berdiri 6 sosok berjubah hitam dengan wajah tertutup topeng perak. Mereka berdiri membisu, tak bergerak sedikit pun. Seketika, ruangan menjadi hening, dan dari balik tirai kain merah, muncullah sosok tua berjanggut panjang, mengenakan jubah hijau tua yang tampak bersinar dalam kegelapan. Matanya tajam menatap Raka. Suaranya dalam dan menggema saat ia berbicara. Kau telah menembus gerbang antara alam. Kau telah dipanggil. Raka hendak bertanya siapa lelaki itu, namun lidahnya keluh. Sosok tua itu melangkah perlahan mendekat, lalu mengangkat tangan kanannya dan menyentuh dahi Raka. Seketika, gambaran-gambaran aneh menyerbu pikirannya. Ia melihat laut terbelah, gunung-gunung runtuh, dan makhluk bersayap hitam berteriak dari langit. Lelaki tua itu berkata lagi, dalam darahmu mengalir garis keturunan kuno, penjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Kau bukan orang biasa, Raka. Suasana menjadi semakin berat. Keenam sosok berjubah mulai bergerak,
membentuk lingkaran di sekeliling Raka. Mereka mengangkat tangan mereka ke langit, dan cahaya merah muncul dari permukaan kolam, memantul ke tubuh Raka. Ia merasa tubuhnya ringan, lalu berat, lalu ringan lagi, seperti terombang-ambing di antara dunia. Kemudian, lelaki tua itu membisikkan satu kalimat yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. Jika kau gagal menjalankan tugasmu, pulau ini akan bangkit, bukan sebagai tempat perlindungan, tapi sebagai tempat hukuman. Seketika semua cahaya padam, dan Raka tersungkur ke tanah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia baru saja melewati ujian pertama dari pulau yang telah lama dijauhi manusia. Dan di balik kabut tebal, kekuatan yang lebih besar sedang menantinya. Raka terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya masih gemetar. Ia kini berada di sebuah pantai berpasir hitam yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ombak di laut depan matanya bergulung tinggi dan menghantam karang dengan suara menggelegar. Di kejauhan tampak sebuah pulau kecil dengan pohon-pohon tua merunduk seperti sedang menyembah sesuatu yang tak kasat mata. Di atas pasir yang lembab, berdiri seorang pria renta berjubah putih lusuh. Wajahnya keriput, matanya kelam namun tenang. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Sarma, penjaga terakhir makam para leluhur pelindung Laut Selatan. Kau bukan orang pertama yang dipanggil ke sini, ujar Mbah Sarma sambil memandangi Cakrawala. Namun mungkin kau yang terakhir. Raka mengikutinya menelusuri jalan sempit menuju sebuah tebing curam. Di balik semak belukar lebat, tersembunyi sebuah lorong batu yang menurun ke perut bumi. Di dinding lorong terukir simbol-simbol kuno dan wajah-wajah yang terdistorsi, seolah sedang menjerit dalam keabadian. Saat mereka tiba di dasar lorong, ruangan luas menyambut mereka. Di sana terdapat 7 batu nisan besar, masing-masing dipenuhi ukiran rumit. Di hadapan setiap batu nisan, tergeletak benda-benda pusaka seperti tombak, keris, dan kendi tembaga. Suasana terasa berat. Udara seolah dipenuhi bisikan dan doa yang menggema dalam dimensi yang berbeda. Mbah Sarma menjelaskan, makam-makam itu adalah tempat peristirahatan para penjaga laut Nusa Kambangan yang telah mengorbankan nyawa demi menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Masing-masing dari mereka pernah melawan kegelapan yang datang dari Laut Selatan, makhluk-makhluk yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Dan kini, keseimbangan itu terguncang lagi, kata Mbah Sarma sambil menatap lurus ke mata Raka. Kaulah yang harus menguatkan segel yang dulu mereka ciptakan. Jika tidak, yang terkubur di bawah laut akan bangkit. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan. Dari sela-sela batu nisan paling ujung, muncul retakan kecil yang mengeluarkan uap hitam. Mbah Sarma terlihat panik. Ia berlutut dan mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tak dipahami Raka. Namun uap hitam itu terus keluar. Makin pekat, makin panas. Raka didekati oleh batu nisan terbesar, yang terbuat dari batu pualam hitam. Di depannya tergeletak sebuah keris panjang dengan gagang emas yang terbungkus kain merah tua. Tanpa tahu mengapa, tangan Raka bergerak sendiri, meraih keris itu. Begitu menyentuhnya, matanya memutih seketika, dan ia melihat kilasan masa lalu. Dalam penglihatannya, ia melihat laut yang mendidih, langit yang terbakar, dan ratusan makhluk bersisik keluar dari laut, dipimpin oleh sosok tinggi besar bertanduk dan bermata merah. Di tengah semua itu, tampak seorang lelaki muda memegang keris yang sama, melawan makhluk-makhluk itu dengan darah dan doa. Keris itu ternyata adalah peninggalan satu-satunya dari penjaga pertama Laut Selatan, seorang pendekar yang namanya telah dihapus dari ingatan manusia. Dan kini, pusaka itu telah memilih Raka sebagai penerusnya. Mbah Sarma menghentikan mantranya, menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Jika keris itu menerima kau, maka takdirmu telah tertulis. Pulau ini akan menuntut pengorbanan. Tak ada jalan kembali. Suara ombak mendadak berubah. Dari kejauhan terdengar raungan panjang, seperti lolongan makhluk purba yang terbangun dari tidur panjangnya. Raka menggenggam keris itu lebih erat. Ia belum tahu apa yang menunggunya, tapi satu hal jelas, tidak semua yang terkubur di Nusa Kambangan ingin tetap diam. Langit mulai menghitam meski waktu baru menunjukkan sore.
Awan tebal menggulung rendah, menutup cahaya matahari. Angin laut berubah menjadi dingin menusuk, membawa serta aroma amis yang menyengat. Embah Sarma menggiring Raka keluar dari makam, mendesaknya untuk menuju puncak tebing yang menghadap langsung ke lautan lepas. Kau harus melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, ujar Embah Sarma dengan suara berat. Dari atas tebing, Raka menyaksikan sesuatu yang mustahil. Permukaan laut membentuk pusaran besar, seolah ada kekuatan dari bawah yang berusaha menembus batas dunia manusia. Di tengah pusaran itu, muncul bayangan besar yang perlahan mendekat ke permukaan. Wujudnya kabur, namun matanya yang merah menyala terlihat menatap lurus ke arah tebing tempat Raka berdiri. Bayangan itu semakin jelas. Wujudnya menyerupai manusia, tapi tubuhnya bersisik gelap, memiliki tangan berjumlah 4 dan kepala yang membelah 2. Rambutnya panjang melambai di air, dan di dadanya tergurat segel tua berwarna keemasan yang tampak mulai retak. Itulah makhluk yang dikurung oleh para leluhur, bisik Embah Sarma. Namanya sengaja dihapus agar tidak bisa dipanggil kembali. Namun sekarang, segelnya melemah. Di saat yang sama, dari balik hutan yang mengelilingi tebing, muncul makhluk-makhluk aneh. Wujud mereka seperti manusia namun lebih pendek. Kulit mereka pucat kehijauan, dan mata mereka kosong tanpa bola mata. Mereka mendesis, bergerak perlahan seolah tertarik oleh sesuatu yang memancar dari Raka. Embah Sarma menaburkan bubuk kuning dari kantong kecil yang selalu ia bawa. Bubuk itu membentuk lingkaran pelindung di sekeliling mereka, membuat makhluk-makhluk itu tak bisa mendekat. Tapi jumlah mereka semakin banyak, terus keluar dari balik pepohonan, memenuhi seluruh tepi hutan. Raka menggenggam keris lebih erat. Ia bisa merasakan getaran dari pusaka itu, seperti ada sesuatu yang membisikkan petunjuk langsung ke dalam pikirannya. Keris itu seolah hidup, mengarahkan pandangan Raka ke arah pusaran laut yang kini memunculkan cahaya kemerahan dari dasar. Tiba-tiba, pusaran itu meledak, menyemburkan air hitam ke langit. Suara gemuruh memekakkan telinga. Dari tengah semburan itu, muncul sesosok wanita muda mengenakan jubah hitam berlapis sisik. Wajahnya sangat cantik, namun matanya kosong dan dingin. Ia melayang di udara, berdiri di atas permukaan laut tanpa tenggelam sedikit pun. Akulah ratu dari dasar laut. Suaranya menggema tanpa membuka mulut. Aku menuntut balas atas pengkhianatan para leluhurmu. Segel mereka tak lagi mampu menahan kami. Raka terpaku, tubuhnya kaku. Namun keris di tangannya mulai bercahaya. Embah Sarma membisikkan doa di belakangnya, menguatkan batin Raka. Tubuh Raka perlahan berubah. Kulitnya mengeras, matanya memancarkan sinar kebiruan, dan di dadanya muncul simbol yang sama dengan keris di tangannya. Sang Ratu Laut meliriknya tajam. Kau penerus sang penjaga, bisiknya lirih. Maka kau harus menjadi lawanku. Lalu ia mengangkat tangannya, dan dari dalam laut muncul pasukan makhluk hitam bersisik, berjalan di atas air menuju pantai. Suara dentuman kaki mereka seolah mengguncang seluruh pulau. Langit semakin gelap, dan cahaya terakhir dari matahari ditelan kabut gaib. Pertempuran antara dua dunia pun sudah tak bisa dihindari. Langit tak lagi bersahabat. Kilatan petir menyambar laut yang bergolak, menerangi siluet pasukan makhluk dari dasar laut yang terus mendekat. Raka berdiri di ujung tebing, tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena keris yang ia genggam kini terasa berat. Berat oleh beban warisan darah, oleh tanggung jawab yang tak pernah ia minta. Embah Sarma mulai membacakan mantra dari gulungan tua yang disimpan dalam kotak kayu jati. Kata-katanya terdengar seperti desir angin, namun setiap bait membentuk getaran gaib yang memecah kabut di sekeliling mereka. Lingkaran pelindung yang tadi dibentuk kini melebar, menciptakan ruang pertahanan terakhir antara dunia manusia dan makhluk abadi dari dasar laut. Raka, kau tak bisa mundur. Darahmu adalah kunci, tubuhmu adalah wadah. Dan keris itu bukan hanya senjata. Itu adalah segel terakhir, ujar Embah Sarma dengan suara gemetar. Raka menatap ke arah hutan. Dari sana, muncullah bayangan-bayangan lain. Mereka adalah para penjaga tanah larangan,
leluhur yang pernah bersumpah menjaga batas antara dunia atas dan dunia bawah. Namun mereka bukan lagi manusia. Wajah mereka ditutupi topeng kayu, tubuh mereka menyatu dengan akar dan tanah. Mereka datang bukan untuk bertarung, tapi untuk menuntun. Salah satu dari mereka mendekat. Topengnya retak, namun suara dari baliknya masih mengandung kekuatan. Kau adalah penerus terakhir. Darahmu membawa garis keturunan yang kami lindungi selama berabad-abad. Dan hanya kau yang bisa menyatukan dua kekuatan, cahaya dan kegelapan, sebelum dunia ini runtuh. Raka menunduk. Ia belum sepenuhnya mengerti, namun jiwanya terasa siap. Ia melangkah ke tengah lingkaran pelindung. Para penjaga membentuk formasi di sekelilingnya, menyatu dengan mantra yang dibacakan Mbah Sarma. Sementara itu, Ratu Laut melayang perlahan ke darat, dikelilingi oleh pasukannya. Aku telah menunggu saat ini selama 7 abad, bisik sang ratu, suaranya menggema ke segala arah. Para penjaga menyegel kami, tapi mereka tidak menghancurkan akar kekuatanku. Akar itu kini tumbuh dalam dirimu, manusia. Dengan satu gerakan tangan, ia memanggil ombak hitam raksasa yang menjulang ke langit, siap menghantam daratan. Raka mengangkat kerisnya tinggi-tinggi. Simbol di dadanya mulai menyala terang, menyatu dengan cahaya dari pusaka itu. Tubuhnya melayang sedikit dari tanah, seolah kekuatan leluhur membimbingnya untuk menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar manusia. Pasukan makhluk laut mulai menyerbu garis pertahanan. Mereka menyeruduk tanah, menghancurkan pepohonan, mengeluarkan suara mengerikan. Tapi para penjaga tak bergeming. Mereka menancapkan tongkat dan senjata ke tanah, menciptakan pagar gaib yang menahan gelombang makhluk-makhluk itu. Raka melompat turun dari tebing. Tubuhnya menghantam tanah dengan kekuatan yang mengejutkan. Namun ia tetap tegak. Ia berdiri di garis depan, menghadapi sang ratu yang kini menatapnya dengan kebencian bercampur rasa kagum. Kau bukan manusia biasa, ujar sang ratu. Tapi darahmu juga mengandung bagian dariku. Mereka tak memberitahumu, kan? Leluhurmu bukan hanya penjaga, tapi juga pengkhianat. Raka terdiam. Kata-kata itu menyusup ke dalam pikirannya, menciptakan keraguan. Tapi cahaya dari keris di tangannya tetap menyala. Ia tahu, kebenaran mungkin menyakitkan, namun tugasnya tetap satu, menjaga dunia dari kehancuran. Dan kini, perang antara langit dan laut telah dimulai. Hujan turun deras menyelimuti hutan larangan, mengguyur tanah yang gemetar oleh dentuman langkah makhluk-makhluk laut. Udara dipenuhi kabut tebal, bercampur aroma garam dan darah. Di tengah semua itu, Raka berdiri membisu. Keris di tangannya kini bergetar sendiri, seakan menolak atau mungkin sedang berusaha mengingat. Sang Ratu Laut berjalan perlahan mendekat. Air laut membelah di bawah kakinya, membentuk jejak seperti sungai perak yang berkilau. Wajahnya memancarkan aura agung, namun di balik itu ada amarah lama yang belum terbalas. Tangannya terulur, menunjuk ke arah simbol di dada Raka yang kini bersinar redup. Keturunan terakhir dari pengkhianat. Kakek buyutmu bukan hanya penjaga. Dia yang menyerahkan kekasihku pada manusia. Dia yang menyegel kekuatan laut dengan tipu daya. Dan kini, darahmu meneteskan noda pengkhianatan yang sama. Raka tertegun. Pandangannya beralih pada Mbah Sarma yang masih membaca mantra perlindungan. Suara Mbah Sarma kini lirih, seperti menahan beban kenyataan yang selama ini disembunyikan. Benarkah itu, Mbah? Suara Raka hampir tak terdengar, tapi penuh luka. Mbah Sarma menghentikan bacaan. Ia menatap Raka, lalu menunduk. Benar. Leluhurmu pernah mencintai putri dari dunia laut. Mereka ingin bersatu. Tapi ketamakan manusia waktu itu, mereka memaksa sang putri ditangkap. Kakek buyutmu terpaksa menghentikannya, dan menyegel kekuatan laut agar tidak membalas dendam. Tapi segel itu hanya menunda, bukan menghapus. Raka memejamkan mata. Semua kisah, semua teka-teki dalam mimpinya, kini mulai masuk akal. Ia bukan hanya seorang pemuda biasa.
Ia adalah benang simpul dari dua dunia yang saling membenci. Ratu Laut mendekat lagi. Wajahnya lembut namun matanya seperti samudra yang marah. Ia berbisik, "Aku tidak akan menghancurkan dunia ini kalau kau menyerahkan dirimu padaku. Kau dan aku, dua darah yang telah dicemari pengkhianatan, bisa membentuk segel baru. Tapi kali ini, akulah yang memegang kunci kekuatannya." Tawaran itu menggema dalam pikiran Raka. Dunia akan selamat. Tidak ada lagi pertumpahan darah. Tapi harga yang harus dibayar adalah dirinya sendiri. Namun sebelum Raka menjawab, tanah di bawah mereka bergetar keras. Dari balik pepohonan, muncul sesosok makhluk raksasa yang seluruh tubuhnya terdiri dari akar dan tanah. Itu adalah penjaga terakhir. Ia bukan manusia. Bukan makhluk laut, tapi roh purba tanah Nusa Kambangan sendiri, yang hanya bangkit ketika batas dunia nyaris hancur. Dengan suara dalam yang mengguncang dada, makhluk itu berkata, "Kau tidak bisa memilih salah satu dunia, Raka. Kau harus menyatukan keduanya, atau kau akan kehilangan keduanya." Raka menarik napas dalam. Cahaya dari kerisnya mulai menyatu dengan simbol di dadanya. Ia melangkah ke depan, menolak uluran tangan Ratu Laut. "Aku bukan pengkhianat. Aku juga bukan penyelamat. Aku hanyalah hasil dari semua kesalahan yang pernah dilakukan. Dan tugasku adalah menghentikannya." Petir menyambar langit, dan keris Raka berubah bentuk. Dari sebilah logam kuno, kini menjadi pusaka bercahaya biru kehijauan, dengan aura yang menyatu antara air dan tanah. Simbol yang terukir di tubuhnya menyala, membentuk pola baru, pusaka darah keturunan penjaga dan dunia laut. Perang belum usai, tapi jalan menuju akhir mulai terbuka. Langit di atas pulau Nusa Kambangan menghitam sepenuhnya. Tidak hanya karena awan badai, tapi karena kekuatan purba yang telah terbangun sepenuhnya. Ratu Laut berdiri diam di atas gelombang yang kini naik setinggi pepohonan, sementara di belakangnya, ribuan makhluk dari dasar samudra muncul satu persatu. Mereka bukan hanya pasukan. Mereka adalah kenangan, dendam, dan kutukan yang terkubur berabad-abad. Raka berdiri di atas batu karang, memegang pusaka yang kini menyatu dengan jiwanya. Di belakangnya, Embah Sarma mulai melemah, tapi tangannya tetap membentuk mudra kuno, menahan benteng gaib agar tidak jebol. Sosok makhluk tanah penjaga pulau berdiri di sisi lain, siap melindungi garis batas terakhir antara dunia manusia dan dunia gaib. Namun dari kedalaman jurang laut, sesuatu mulai bergerak. Lebih besar dari Ratu Laut, lebih tua dari legenda apapun. Air laut berputar seperti pusaran raksasa, lalu membelah, memperlihatkan gerbang bawah samudra yang kini terbuka. Dari dalamnya muncul wujud mengerikan, Ratu Penunggu, sosok wanita setengah tubuh ular laut, dengan mahkota bertabur mutiara dan sorot mata yang bisa melumpuhkan makhluk hidup hanya dengan tatapan. Ratu Laut langsung berlutut. Seluruh makhluk laut ikut menunduk. Waktunya telah tiba. Suara Ratu Penunggu bergema bagai raungan petir. "Aku telah cukup tidur. Dendamku belum tuntas. Dan anak-anak manusia masih belum jera." Raka merasakan tekanan luar biasa di dadanya. Bahkan keris pusaka yang ia genggam pun bergetar hebat. Sosok Ratu Penunggu adalah kekuatan inti dari Laut Selatan. Ia bukan hanya penguasa, tapi juga sumber dari semua mantra dan kutukan yang pernah dilemparkan ke dunia manusia. "Kau yang disebut penjaga baru," ucap Ratu Penunggu pada Raka. "Kau akan aku uji. Jika kau gagal, pulau ini akan aku telan. Tak akan ada lagi tanah bernama Nusa Kambangan." Tanah bergetar hebat. Ombak menghantam dengan amarah. Raka hampir jatuh, tapi makhluk penjaga tanah menopangnya. "Dia tidak sendiri," gumam Embah Sarma dengan suara lemah, tapi penuh keyakinan. Dari kejauhan, suara gamelan terdengar pelan, seperti datang dari masa lalu. Raka memejamkan mata. Dalam gelap yang penuh tekanan, ia melihat sosok wanita muda berselendang merah, tersenyum di tengah kabut. "Darahku mengalir di nadimu, Raka," bisiknya lembut.
Aku adalah yang dicintai oleh leluhurmu. Aku adalah awal dari kutukan ini. Dan sekarang, kita akhiri bersama." Seketika, pusaka di tangan Raka bersinar terang, lalu membelah diri menjadi dua. Satu untuk Raka, satu untuk sosok wanita yang muncul dari balik kabut. Ia adalah arwah putri laut yang dahulu dikhianati. Tapi kini, ia bukan lagi makhluk penuh dendam. Ia adalah penyeimbang antara dua dunia. Ratu Penunggu mengangkat tangannya. Laut mulai naik, hendak menenggelamkan daratan. Tapi Raka dan sang putri bersatu, berdiri di antara dua dunia, memanggil mantra penyatu yang telah lama hilang. Dalam nama bumi dan laut, dalam darah dan cinta yang tercabik, kami kembalikan keseimbangan yang lama hilang. Cahaya membelah langit. Ombak berhenti. Tanah tak lagi bergetar. Namun Ratu Penunggu belum musnah. Ia mengerang. Tubuhnya mulai retak-retak oleh cahaya putih kebiruan. Tapi sebelum lenyap, ia sempat berbisik. "Ini belum akhir. Penjaga baru. Laut selalu ingat." Dan dengan itu, sosoknya terpecah menjadi buih-buih cahaya yang menghilang dalam badai yang memudar. Hening. Tapi hanya sesaat. Karena dari kedalaman, sesuatu yang lebih besar masih menanti. Setelah Ratu Penunggu musnah dalam cahaya mantra penyatu, laut tampak tenang. Angin mendadak berhenti, dan kabut yang selama ini menyelimuti pulau perlahan menghilang. Embah Sarma terjatuh ke tanah. Napasnya satu-satu. Raka berlari mendekatinya, tapi kakek tua itu hanya tersenyum lirih. "Aku hanya pelayan waktu, Raka," katanya. "Tugasku sudah selesai. Sisanya ada padamu." Tanpa aba-aba, tanah di bawah kaki mereka retak. Bukan karena kekuatan gaib, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Sebuah lubang hitam perlahan muncul, menyedot udara, cahaya, dan waktu itu sendiri. Raka terpental, namun ia berhasil memegang tangan sang putri yang masih berdiri di sisinya. "Ini, apa lagi?" tanya Raka dengan nafas tertahan. "Masa lalu belum benar-benar tertutup," jawab sang putri. "Ada satu bagian yang belum kau lihat. Dan waktu memaksamu untuk menyaksikannya." Seketika keduanya tertelan pusaran itu. Dunia di sekitar mereka memudar, menjadi seperti ket air yang mencair terkena hujan. Saat warna-warna itu kembali mengeras, Raka mendapati dirinya berada di masa lalu. Di atas kapal kayu yang mengarungi Laut Selatan, bersama para prajurit kerajaan. Ia melihat sosok leluhurnya, seorang panglima perang. Di sisinya, seorang wanita berpakaian indah dengan selendang merah. Wajahnya adalah wajah sang putri. Tapi kali ini, ada rasa sakit di matanya. "Kau janji akan menikahiku," kata wanita itu dengan suara gemetar. "Kau janji akan membawaku ke istana." Tapi sang panglima mengalihkan pandangan. "Aku hanya menjalankan titah raja. Kau tahu dirimu bukan dari dunia ini." Wanita itu menggenggam tangannya erat. "Aku telah menyerahkan segalanya. Tubuhku, kekuatanku, bahkan jiwaku. Dan kau akan membuangku begitu saja." Pertengkaran itu berujung pada kutukan. Di atas batu karang, sang wanita mengangkat kedua tangannya dan bersumpah atas laut dan semua isinya, bahwa tanah Jawa akan membayar pengkhianatan itu selama 1000 tahun. Raka ingin menjerit, ingin menghentikan adegan itu. Tapi ia hanya penonton, terjebak dalam pusaran memori. Kemudian dunia berganti. Ia melihat pembangunan penjara di Pulau Nusa Kambangan, tempat para narapidana dikurung tanpa ampun. Ia melihat para penjaga yang hilang satu persatu. Ia melihat para dukun dan tokoh spiritual yang datang, namun kembali hanya sebagai jasad tanpa nyawa. "Semua ini karena kutukan itu," kata suara sang putri yang kini berdiri di sisinya. Raka berbalik. "Lalu mengapa kau menolongku?" Sang putri menunduk. "Karena aku juga ingin bebas. Aku ingin kutukan ini berakhir. Tapi ada yang belum kau tahu, Raka. Ratu Penunggu bukan satu-satunya yang menjaga kutukan ini." Langit berubah lagi. Kali ini mereka melihat bayangan sosok berwajah manusia,
namun tubuhnya terbuat dari batu, dengan mata merah menyala. Ia berdiri di tengah pulau, terkubur dalam waktu. Sosok itu adalah penjaga terakhir dari kutukan, entitas purba yang disebut sebagai leluhur hitam. Ia adalah penutup dan permulaan, bisik sang putri. Jika ia bangkit, semua yang telah kau lakukan akan sia-sia. Raka menggenggam pusaka yang kini kembali ke tangannya. Detak jantungnya semakin cepat. Ia tahu pertempuran terakhir akan segera datang. Tapi kini bukan hanya fisik yang diuji. Ia harus melawan sejarah, takdir, dan masa lalu yang terus berulang. Cahaya terang meledak dari pusaran di sekitar mereka. Raka dan sang putri terlempar keluar, kembali ke permukaan Nusa Kambangan. Tapi mereka tidak kembali sendirian. Dari tanah yang bergemuruh, sosok batu itu mulai bangkit. Dengan langkah yang berat dan penuh amarah, sosok batu itu merangkak keluar dari tanah, mengguncang permukaan pulau Nusa Kambangan. Matanya yang merah menyala menatap Raka dan sang putri, seolah mengingatkan mereka bahwa perjuangan ini belum selesai. Batu-batu besar berjatuhan dari tubuhnya, membentuk dinding yang mengelilingi mereka, menutup jalan satu-satunya untuk mundur. Raka menggenggam erat pusaka yang ada di tangannya. Setiap detak jantungnya terasa seperti gemuruh yang melengkapi irama pertempuran yang tak terelakkan. Di sampingnya, sang putri berdiri dengan tatapan penuh tekad. Ia tidak lagi terlihat lemah seperti pertama kali mereka bertemu. Sekarang, ia adalah bagian dari masa depan yang harus dipertaruhkan. Sosok batu itu mengangkat tangannya, dan dari tubuhnya, serpihan-serpihan batu tajam terlempar, menghujani mereka. Raka mengangkat pusakanya, menyilangkan senjata itu di depan tubuhnya, dan dengan penuh kekuatan, ia menangkis setiap serangan yang datang. Ini bukan hanya pertarungan untuk kita, kata sang putri, suaranya tegas. Ini adalah pertarungan untuk membebaskan segala sesuatu yang terbelenggu. Raka mengangguk, meski napasnya mulai tersengal. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya atau sang putri. Ini adalah akhir dari kutukan yang telah lama membelenggu tanah ini. Sosok batu itu mulai bergerak lebih cepat, menginjak tanah dengan kekuatan yang bisa mengoyak dunia. Setiap langkahnya mengeluarkan getaran yang begitu kuat, seolah seluruh alam semesta menjerit bersama kehancuran yang dibawanya. Raka tahu, jika mereka gagal, semua yang telah mereka perjuangkan akan sia-sia. Tiba-tiba, sang putri melangkah maju, memanggil kekuatan yang terkandung dalam dirinya. Tangannya mengarah ke langit, dan seketika, angin besar datang menerjang. Laut yang tenang kembali bergolak. Gelombang besar muncul dari kejauhan, menambah kekuatan yang sudah ada. Dengan satu gerakan kuat, sang putri mengubah dirinya menjadi sosok yang lebih besar, lebih terang, melepaskan seluruh potensi gaib yang selama ini terpendam. Ia menatap Raka, memberikan tanda untuk melangkah bersama. Raka tahu apa yang harus ia lakukan. Keduanya bergerak bersamaan, seperti aliran energi yang tak terpisahkan. Mereka menyerang sosok batu itu, menggempurnya dengan kekuatan yang lebih besar dari yang pernah ada. Pusaka Raka bersinar, memancarkan cahaya yang tak bisa dihindari, menghantam tubuh batu yang terpecah. Dengan satu serangan terakhir, pusaka Raka menghujam tepat di pusat tubuh sosok itu. Batu-batu besar runtuh, dan tubuh sosok itu mulai hancur, terbakar oleh energi yang tak bisa ditahan. Seluruh pulau berguncang hebat, dan untuk sesaat, dunia seakan berhenti. Raka dan sang putri terjatuh, kelelahan namun merasa lega. Di sekeliling mereka, tanah Nusa Kambangan mulai pulih. Hutan-hutan yang dulu sepi kini mulai berbunga. Laut kembali tenang, seolah mengucapkan selamat datang kepada masa depan yang bebas dari kutukan. Sang putri, yang kini kembali pada bentuknya yang lebih lembut, memandang Raka. Kau telah menghentikan kutukan ini. Tidak hanya untuk dirimu, tetapi untuk tanah ini, untuk semua yang terkurung dalam bayang-bayang masa lalu. Raka mengangguk pelan. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang semua orang yang pernah terperangkap oleh masa lalu. Dengan senyum yang tulus, sang putri mengangkat tangannya. Sebuah cahaya lembut menyelimuti pulau itu,
mengirimkan harapan baru. Semua yang terlupakan, yang terkubur, akhirnya kembali ke tempatnya. Nusa Kambangan, yang dulu dipenuhi dengan ketakutan, kini menjadi simbol kebebasan dan keberanian. Dan Raka, yang telah memecahkan takdirnya, akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan. Keberhasilan Raka dan sang putri tidak hanya berkat kekuatan individu mereka, tetapi juga karena mereka bersatu dan bekerja sama. Dalam hidup, kita seringkali dihadapkan pada tantangan yang besar, dan saling mendukung satu sama lain adalah kunci untuk melewati rintangan tersebut.